Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan merangkum alur cerita film yang berjudul 100 Days with Mr. Arrogant. Sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang cowok ganteng, tajir, mapan, namun sangat sombong. Pada suatu ketika, si cowok bertemu dengan siswi sekolah dalam sebuah insiden yang membuat si cowok menjadikan anak siswi tersebut menjadi budaknya. Mau tahu keseruan dan kelucuan yang akan terjadi? Pokoknya pantengin terus video Neng dan jangan lupa video Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Di awal cerita diperlihatkan seorang putri tidur yang berharap dicium oleh seorang pangeran yang ganteng. Namun ketika ia membuka mata, si putri sangat terkejut karena si pangeran tidak seganteng yang diharapkan. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Semua siswi di kelas pun menatap gadis yang bernama Hayung dengan aneh. Salah satu teman si Hayung mengatakan, jika ia bermimpi bertemu dengan seorang pangeran, itu menandakan ia akan segera bertemu dengan pangeran ganteng di kehidupan nyata. Dan film pun dimulai. Diceritakan ada seorang cowok ganteng bernama Yung Jun yang sangat dikagumi dan membuat semua cewek tergila-gila kepadanya. Hanya saja sifatnya begitu arogan. Di sisi lain, si Hayung sedang makan bersama pacarnya. Ia mengingatkan jika besok adalah anniversary yang ke-100 hari mereka berpacaran dan pacarnya harus membelikannya sebuah kado. Namun pacarnya tidak begitu peduli hingga akhirnya si Hayung memutuskan hubungan mereka. Di perjalanan pulang si Hayung melihat kaleng bekas. Ia pun iseng menendangnya hingga kaleng itu mengenai muka si Yung Jun yang sedang menyetir mobil. Karena hal itu, si Yung Jun mengalami insiden kecil. Si Yung Jun meminta si Hayung untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobilnya dan meminta ganti rugi sebesar $3.000. Si Hayung kaget dengan uang ganti rugi yang sebanyak itu. Lalu, si Hayung kabur dari sana. Namun, tanpa disadari, si Hayung menjatuhkan dompetnya di jalan hingga si Yung Jun mengetahui semua informasi tentang si Hayung. Si Yung Jun menelpon si Hayung. Si Hayung mengira yang menelpon adalah mantan pacarnya. Ia pun memaki-makinya di telepon. Lalu si Yung Jun bilang dia adalah pemilik mobil mewah yang meminta ganti rugi. Si Hayung kaget dan langsung menutup teleponnya. Pulang sekolah, si Hayung melihat namanya ditempel di kertas iklan dan si Yung Jun sudah berada di sana. Semua siswi sangat terkesima oleh penampilan si Yung Jun. Ia mengangkat paksa si Hayung dan membawanya ke sebuah restoran. Di sana, si Hayung disuruh untuk menandatangani sebuah perjanjian tertulis di mana ia harus menjadi budak si Yung Jun selama 100 hari untuk mengganti mobil mewahnya yang lecet. Bukan itu saja, kegilaan si Yung Jun terus berlanjut. Ia menyewa apartemen tepat di depan kamarnya si Hayung. Di sekolah, si Yung Jun menelpon si Hayung untuk datang ke apartemennya. Si Hayung harus mencari akal supaya bisa izin pada wali kelasnya. Si Hayung disuruh untuk membersihkan apartemen si Yung Jun yang sangat berantakan dan ia hanya diberi waktu dalam 1 jam saja. Beberapa saat kemudian, si Yung Jun datang bersama ayahnya. Si Yung Jun mengatakan jika si Hayung hanyalah seorang pembantu. Si Hayung memberinya selembar uang kertas, lalu menyuruhnya untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, si Hayung harus mengerjakan tugas kuliah si Yung Jun, membawakan semua barang-barang belanjaannya, serta disuruh membawa makanan ketika berada di bioskop. Si Hayung bertemu dengan ayahnya di jalan. Mobil ayahnya menabrak pembatas karena terpana melihat cewek seksi. Mereka pergi ke sebuah bengkel. Akhirnya si Hayung mengetahui dari montir tersebut. Ia hanya butuh $20 saja
untuk mengecat goresan mobil. Si Hayung pun tersadar kalau dirinya sudah ditipu oleh si Yongjun. Tanpa buang waktu, si Hayung langsung membalaskan dendamnya dan mengecat kaca mobil depan si Yongjun dengan pilok hitam. Si Yongjun harus mengganti kaca depan mobilnya dan mobilnya hanya bisa diambil setelah beberapa hari. Tidak hanya itu saja, si Hayung mengumumkan jika ia sedang mencari ayah dari bayinya yang sangat mata keranjang. Semua orang berkumpul dan memberi dukungan kepadanya. Merasa dipermalukan, si Yongjun menyeret si Hayung dan memarahinya. Di rumah, si Hayung meminta kepada ibunya untuk dipindahkan ke sekolah lain. Namun, ibunya tidak memperdulikannya. Sementara, si Yongjun merencanakan sebuah strategi baru. Ia menempelkan kertas iklan dan menawarkan jasa guru privat. Ibunya si Hayung meminta laporan nilai ujian sekolah kepada wali kelasnya. Ibunya sangat marah karena si Hayung mendapatkan nilai yang jelek. Tiba-tiba si Yongjun muncul dengan berpura-pura menjadi guru privatnya. Sebagai permulaan, si Yongjun mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada si Hayung. Namun, tak ada satu pertanyaan pun yang bisa dijawab si Hayung. Untuk melepas kepenatan, si Hayung dan si Yongjun pergi berkaraoke ria. Si Hayung terlihat mulai menyukai si Yongjun, begitupun sebaliknya. Namun, keduanya masih malu-malu dan belum mengutarakan perasaannya masing-masing. Di hari selanjutnya, si Yongjun mengajak si Hayung untuk berlibur bersama. Si Hayung mengatakan jika orang tuanya tidak akan mengizinkan ia untuk menginap. Si Yongjun membuat rencana. Ia mengirimkan tiket gratis liburan ke Pulau Jeju selama 4 hari. Orang tua si Hayung tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka pun pergi ke sana. Akhirnya, si Hayung bisa bersenang-senang dan liburan bersama si Yongjun beserta 1 orang temannya. Si Hayung ingin mencoba bungee jumping, namun ada seorang cowok yang membuli berat badan si Hayung. Si Yongjun tidak terima dengan perkataannya dan mereka hampir berkelahi. Sementara si Hayung melihat ke bawah dari ketinggian hingga membuatnya pusing dan pingsan. Ia pun terjatuh. Dengan sigap si Yongjun menangkap tubuhnya dan memeluknya dengan erat. Si Hayung masuk rumah sakit. Si Yongjun merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Orang tua si Hayung tiba di rumah setelah liburan. Ternyata si Hayung sudah berada di kamarnya dan berpura-pura tidak pergi kemana-mana. Keesokan harinya, si Yongjun menyuruh si Hayung untuk datang ke sebuah restoran. Si Hayung menyangka jika itu adalah hari ulang tahun si Yongjun. Ia pun membawa kado spesial untuknya. Di sana sudah ada teman-teman si Hayung. Setelah melakukan hal yang menjijikan, teman si Hayung mengumumkan bahwa hari ini adalah hari emansipasi budak. Si Yongjun memperlihatkan surat yang dulu ditandatangani oleh si Hayung. Si Hayung berkata, dia merasa sangat senang setelah terbebas. Akhirnya, si Yongjun membakar surat itu di depan si Hayung. Namun, si Hayung terlihat bersedih. Teman-teman si Hayung melempar-lempar kado yang dibawa oleh si Hayung. Hingga si Yongjun membuka kado tersebut dan memakai celana pemberian si Hayung. Si Yongjun mengantarkan si Hayung pulang ke rumah. Tiba-tiba si Yongjun mencium bibir si Hayung dan kejadian itu dilihat oleh ibu si Hayung. Si Yongjun pun lupa untuk memberikan cincin kepada si Hayung. Ibunya sangat marah kepada si Yongjun dan menyuruhnya berhenti menjadi guru privat si Hayung serta dilarang untuk menemui si Hayung. Si Hayung bersiap-siap untuk belajar privat lagi dan mengira si Yongjun lah yang akan datang. Namun, guru privatnya sudah diganti oleh seorang perempuan. Si Hayung mencoba menelpon si Yongjun, tapi teleponnya tidak diangkat. Ketika ia datang ke apartemennya, si Yongjun mengacuhkannya. Si Hayung mengatakan jika ia ingin menikah dengannya. Si Yongjun menimpali jika ia hanya mempermainkan si Hayung saja dan sekarang semuanya sudah berakhir.
Si Hayung begitu terpukul atas keputusan Si Yungjun. Ia tidak bisa melupakan Si Yungjun. Si Hayung bertingkah sangat aneh dan hal itu membuat guru privat yang baru menjadi bingung hingga ia pun pingsan. Si Hayung pergi bersama teman-temannya untuk melepaskan kepenatan. Ketika dalam perjalanan pulang, Si Hayung bertemu Si Yungjun. Si Hayung menanyakan kembali, apakah Si Yungjun benar-benar hanya mempermainkan dirinya saja? Si Hayung yakin bahwa Si Yungjun tidak serius mengatakannya. Namun, Si Yungjun hanya mengatakan cukup. Ia pun pergi meninggalkan Si Hayung. Keesokan harinya, Si Yungjun mengosongkan apartemen dan pergi dari sana. Lalu, Si Hayung melihat surat untuknya. Ternyata surat itu berisi cincin dari Si Yungjun. Ia pun langsung pergi ke apartemen Si Yungjun. Namun sayang, Si Yungjun sudah tidak berada di sana. Si Hayung mencoba untuk bangkit. Akhirnya, Si Hayung bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam belajar karena ia ingin lulus dan mendaftar di universitas yang sama dengan Si Yungjun. Ia dibantu oleh guru privatnya. Si Hayung mengikuti ujian untuk masuk ke universitas impiannya. Namun sayang, namanya tidak tercantum di papan pengumuman. Si Hayung sangat kecewa. Di malam hari, guru privatnya menemani Si Hayung dan memberikan semangat untuk tidak putus asa. Lalu, guru privatnya membawa Si Hayung ke suatu tempat dan meninggalkannya sendirian karena ia harus permisi ke kamar mandi. Tiba-tiba, seluruh lampu di sana menyala dan terlihat pemandangan yang sangat indah. Dan Si Yungjun sudah berada di hadapannya. Ia pun memberikan sebuah sertifikat penerimaan dari universitas yang diimpikan oleh Si Hayung. Lalu, Si Yungjun menceritakan kejadian ketika ibu Si Hayung menyuruh Si Yungjun untuk pergi dari sana. Dari situlah Si Yungjun merencanakan semuanya demi keberhasilan Si Hayung. Si Yungjun pula lah yang meminta universitas untuk merahasiakan nama Si Hayung agar tidak tertera di papan pengumuman kelulusan. Si Yungjun memeluk Si Hayung dengan erat dan menciumnya dengan hangat. Di kemudian hari, terlihat Si Hayung yang sudah nampak dewasa. Ia sedang berada di sambungan telepon bersama Si Yungjun. Tiba-tiba, ada seorang siswa yang menendang kaleng bekas dan mengenai kepala Si Hayung yang sedang menyetir. Kejadian yang sama terjadi seperti kejadian Si Hayung sebelumnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Seorang cowok tajir yang sombong, namun luluh karena ketulusan cinta dan keluguan gadis remaja. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, segitu dulu yang bisa Neng sampaikan. Semoga bisa menghibur akang dan teteh semua. Neng undur pamit diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.